Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Pada siang hari ini bacaan Alkitab kita mengenai kecanduan game. Saat ini sebelum kita masuk ke dalam bacaan Alkitab, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa, berbicaralah dengan kami ya Tuhan, berserulah dengan kami melalui doa ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, di zaman modern ini Tuhan, banyak sekali remaja-remaja, anak-anak dan para orang dewasa kecanduan main gadget, kecanduan main game, kecanduan dengan sosial medianya Tuhan. Setiap hari mereka memain gadget ya Tuhan, tetapi terjadi perlawatan, terjadi pertobatan dalam hidup mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami serahkan kehidupan mereka Tuhan ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Perbaikilah sekali lagi Tuhan hubungan mereka Tuhan, hubungan sosialisasi dari anak dengan ibunya, ibunya dengan anak, ayah dengan istrinya ya Tuhan. Engkau perbaiki hubungan mereka Tuhan, yang saat ini lagi pacaran ya Tuhan, yang lagi putus ya Tuhan. Engkau satukan dengan nama kuasa Tuhan Yesus. Tidak ada lagi perceraian di Indonesia ini. Tidak ada lagi pernikahan, sebab Tuhan melarang untuk berzina, untuk memain game. Tetapi Tuhan, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Allah, di dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Baiklah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Pada siang hari ini, Alkitab Matius pasal 6 ayat yang ke-24 di sini berkata demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama kuasa Tuhan. Dalam firman Tuhan pada siang hari ini membahas tentang kecanduan game. Kecanduan game merupakan fenomena yang banyak terjadi saat ini, bukan saja di kalangan remaja dan anak-anak, melainkan di kalangan orang dewasa juga. Kecanduan ini yang parah akan menyebabkan seseorang kehilangan akal sehat, akal pikirannya, koreksinya, dan koneksi dan hubungan sosialnya terganggu, kejiwaannya juga terganggu karena kecanduan main game. Ya, mereka hubungan dunia nyatanya sangat tidak ada dan mereka tenggelam dalam hubungan game online yang menyebabkan mengabaikan banyak hal yang harusnya dia lakukan, bahkan mengabaikan keperluan dasar dirinya sendiri. Tidaklah mengherankan maka banyak kasus kecanduan game yang berujung pada kematian. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bukan main game saja pun kita kecanduan. Banyak sekali para orang tua kita jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Mereka sibuk dengan sosial medianya, dari WA, dari Facebook dan Instagram. Kamu bisa melihat para orang tuamu, adakah dia menjalankan aktivitasnya? Apakah dia peduli dengan kamu? Tidak. Karena apa? Karena dia sudah tercandu namanya sosial media, yaitu Facebook, WA, maupun Instagram. Dan akhirnya para ibu, hubungan para ibu kepada suaminya,
akan terjadi perusakan rumah tangga. Karena apa? Karena banyak kecanggihan zaman sekarang merusak pikiran kita, merusak hubungan kita, dan akhirnya para suami, para rumah tangga pun terpecah belahkan karena ada orang ketiga dalam hubungan melalui sosial media kita. Banyak terjadi pembunuhan, terjadi kejahatan, penculikan anak, dan segalanya. Kita melihat kasus-kasus ekonomi terjadi dalam TV, ada penjual narkoba. Karena itu salah satu penyebabnya adalah kecanduan game. Mereka tidak tahu harus bekerja sebagai apa. Dan akhirnya dia menjual narkoba, menjual para istrinya kepada orang-orang yang tidak dikenal untuk mencari, mendapatkan uang yang lebih banyak. Tetapi firman Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga telah dekat. Mari kita bertobat. Semua kecanduan-kecanduan game dengan nama kuasa Tuhan kita serahkan supaya Tuhan memperbaiki hubungan kita, sosial hubungan kita kepada kehidupan kita yang nyata kembali. Kita yakin dan percaya para orang tua, para ibu-ibu, para remaja-remaja Kristen di luar sana, kita yakin akan terjadi pertobatan kalau kita benar-benar mujizat Tuhan kita rasakan pada saat ini. Baiklah saudara-saudara terkasih dalam nama kuasa Tuhan, berhentilah main game, berhentilah bermain Facebook, bermain sosial media. Berhenti, semua berhenti. Karena lebih baik kita membacakan firman Tuhan, bernyanyi lagu pujian, berdoa, dan segalanya, supaya kita menguatkan iman Kristen kita. Bisa kita melihat di YouTube mengenai renungan firman Tuhan, suara-suara Injil, pemberitaan firman Tuhan, khotbah-khotbah pendeta-pendeta. Bisa kamu buka di YouTube kalau kamu ingin mencari Tuhan, mencari Yesus untuk mengasihi engkau. Ingatlah, banyak terjadi peperangan yang merusak hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, inti Matius pasal 6 ayat 24, di sini dikatakan, berhentilah bermain game. Sebab orang yang bermain game atau sosial media, dia tidak suka dengan orang yang kebaikan. Dia tidak suka orang yang mengasihi orang lain. Dia tidak suka dengan orang yang bertobat dengan nama kuasa Tuhan. Dia mau orang yang bertobat itu masuk ke dalam kecanduan game bersama dia dengan sosial medianya. Perbaikilah hubungan kalian saat ini yang lagi rusak. Saya yakin Yesus bekerja di dalam kehidupanmu. Ada cerita, seperti contoh cerita yang saya buat ini. Ada seorang anak bernama Rizky. Dia kelas 11 SMK. Dia hidup orang sederhana. Dan orang tuanya bekerja di gereja sebagai pendeta. Dan mamanya juga bekerja sebagai guru. Setiap waktu pulang sekolah, Rizky langsung ganti baju dan pergi ke warnet untuk bermain game. Rizky bermain game sampai jam 10 malam, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi dia sangatlah cerdas dalam pembelajaran. Tapi sayangnya, dia kecanduan game online. Setiap uang jajan yang diberikan ayahnya dan ibunya selalu habis, entah kemana. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, janganlah kita seperti Rizky, tetapi kita bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Allah, di dalam nama kuasa Tuhan Yesus.